Shalom Ibu Bapak Saudara Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo. Jumpa lagi dalam program Bina Iman. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini karena kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, juga semangat dari Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu kami diberi hikmat, diberi pengertian, dan juga berikanlah kami Tuhan kesetiaan untuk tekun, tulus, dan rajin sungguh-sungguh memberlakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan yang pada saat ini kita perhatikan dari kitab Daniel pasal 2. Kita akan membaca ayat 25 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberi tahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur. Ya, tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Kata orang, mimpi adalah kembangnya orang tidur. Tapi memang tidak selalu orang tidur itu bermimpi. Namun ada kalanya seseorang tidur bisa bermimpi. Apa maksudnya kembang tidur? Yaitu buah dari pikiran ataupun dari pergumulan yang dialami sepanjang hari. Sehingga pada waktu tidur bisa saja pikiran-pikiran pergumulan itu bisa terproyeksi sehingga pikiran kita bisa merasakan sedang melihat sesuatu dan sebagainya. Itulah yang namanya mimpi. Namun di sisi lain, mimpi juga bisa menjadi sarana Tuhan untuk memberikan hikmat, menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Sebagai contoh apa yang kita baca, perhatikan dari kitab Daniel 2 yang kita baca dari ayat 25 sampai dengan 29 merupakan bagian dari perikop yang cukup panjang, yaitu Daniel 2 ayat 1 sampai dengan 49 yang berbicara tentang mimpi Nebukadnezar. Singkat cerita, ketika Nebukadnezar dalam mimpinya minta petunjuk, minta nasihat, ataupun
melalui para orang-orang yang dianggap pintar, baik tukang jampi, ahli nujum dan sebagainya. Di sana dikatakan orang bijak, tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Dan singkat cerita, di sana ada bawahan atau abdi dari Raja Nebukadnezar yang bernama Aryok. Aryok adalah orang yang biasa tukang mengeksekusi atas perintah raja tentunya orang-orang yang dianggap tidak mampu, tidak mumpuni, sehingga tidak ada gunanya kecuali pantas untuk disingkirkan atau bahkan dihukum mati. Nah, singkat cerita, Daniel menjumpai Aryok supaya jangan membunuh mereka. Tetapi bawalah saya kepada raja supaya saya bisa menyampaikan apa yang menjadi mimpi raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan. Kita tidak perlu meragukan lagi bagaimana Daniel yang bersama dengan ketiga temannya Sadrah, Mesah, Abednego, mereka adalah orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sehingga diberkati hidupnya. Daniel juga pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi ketika menghadapi persoalan yang sulit sekalipun, Daniel diberi Tuhan hikmat, diberi kemampuan, diberi pengertian. Sehingga singkat cerita, kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar bisa mengerti, memahami mimpi yang dialami ketika melihat patung yang dikatakan kepalanya itu terbuat dari emas murni, dadanya dan lengannya itu dari perak, kemudian perut dan pinggangnya dari tembaga, serta pahanya dari besi, dan kakinya itu sebagian dari besi, sebagian dari tanah. Yang kita lihat intinya bahwa Nebukadnezar itu memiliki kerajaan yang kuat, namun di bawahnya itu ada juga kerajaan yang akan muncul atau kerajaan-kerajaan yang ada yang memang tidak sekuat kerajaan Nebukadnezar. Namun pada akhirnya kerajaan Nebukadnezar ini juga akan runtuh. Karena patung tadi disebutkan apa? Ya, kakinya itu tadi atau telapaknya kita lihat kakinya itu terbuat tidak dari besi semuanya, tetapi campuran dengan tanah. Bagaimana bisa kuat kalau patung itu yang tinggi, yang besar, yang megah itu, yang mengkilap itu, kakinya itu terbuat dari bahan yang tidak kuat. Nah, di sanalah Nebukadnezar tahu bahwa memang menurut apa yang dikatakan Daniel itu benar, sehingga ia mengucap syukur, berterima kasih kepada Daniel. Ia memberikan hadiah kepada Daniel dan juga ia memberikan jabatan. Namun Daniel menyerahkan jabatan itu kepada rekan-rekannya Sadrah, Mesah, Abednego. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diajarkan untuk selalu memohon hikmat dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan permasalahan yang berat seperti apapun, seperti yang dialami oleh Daniel misalkan, tidak mudah. Karena kalau dia sampai salah mengartikan mimpi, maka nyawa taruhannya. Namun Daniel tidak takut karena ia memiliki Tuhan yang ada di surga, yang bisa memberikan hikmat pengertian untuk mengerti, memahami maksud mimpi tersebut, yaitu mimpi Raja Nebukadnezar. Marilah Ibu Bapak Saudaraku, kita selalu memohon hikmat Tuhan,
memohon bimbingan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan tatkala kita mengalami pergumulan hidup. Karena kita tidak akan mampu sendirian. Kita membutuhkan teman, iya. Kita membutuhkan saudara, iya. Kita membutuhkan keluarga, iya. Tetapi yang terutama, kekuatan yang kita minta, yang kita mohon, pertolongan yang kita andalkan, hendaknya dari Tuhan. Supaya kita diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga kita diberi Tuhan kemampuan untuk boleh menghadapi permasalahan kita dengan sebaik mungkin. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam keheningan. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengakhiri dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Karena kami sadar kami tidak mampu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber kehidupan umat manusia. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang selalu ada di dekat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu, supaya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masa pandemi, kami diberi hikmat Tuhan untuk dapat melewati masa-masa sulit di masa-masa pandemi ini dengan bimbingan Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain di tengah-tengah masa pandemi, supaya kami tetap menerapkan protokol kesehatan, kami tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya, supaya kami dapat terhindar dari COVID-19, supaya kami tetap sehat. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.